Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pelampung Kehidupan. Pelampung Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar kebenaran firman Allah yang sedemikian luar biasa. Dan kami ingin belajar bahwa siapa yang jalannya berlika-liku akan jatuh ke dalam lubang. Dan siapa yang melakukan hal-hal yang bercela itu akan mendapatkan banyak hal yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kitab Amsal banyak memberikan petunjuk-petunjuk hidup praktis yang membuat kita terselamatkan dari berbagai masalah dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-18 dalam Amsal ke-28, ada dua hal yang harus kita hindarkan dalam kehidupan, yaitu jangan hidup bercela dan jangan hidup berlika-liku. Orang yang hidup dan bercela, yang hidupnya berlika-liku, maka dia akan membuat hidupnya dalam keadaan tidak selamat, atau dikatakan akan jatuh ke dalam lubang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah dan tuntunannya adalah pelampung kehidupan. Sama seperti pelampung keselamatan yang dipakai di kapal-kapal, dan juga diberikan juga untuk di pesawat terbang. Sahabat seperjalanan, satu kali ada percakapan antara seorang ibu dan seorang anak. Tatkala seorang anak itu mendengarkan pramugari menyampaikan sebuah pengumuman bahwa ada pelampung untuk jaket keselamatan di bawah kursi, lalu kemudian diberitahukan bagaimana cara menggunakannya, meniupnya, kemudian mengikatkannya. Anak itu mencermati secara luar biasa. Lalu kemudian anak ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, ini kan bukan kapal laut, ini pesawat terbang. Mengapa kakak pramugari itu memberikan contoh cara menggunakan pelampung?" Lalu ibunya menjelaskan bahwa pesawat itu kalau dalam keadaan darurat harus turun ke bawah dan bisa saja di air ataupun bisa di darat. Kalau di darat tentu tidak membutuhkan pelampung, namun kalau jatuh ke laut di air, maka pelampung itulah yang akan menjadi pelampung keselamatan. Kemudian anak itu tentu menjadi mengerti setelah dijelaskan oleh sang ibu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup kita seringkali merasa kita tidak membutuhkan pelampung. Mungkin kita berpikir seperti anak yang inonsen tadi. Buat apa pelampung, tidak ada gunanya? Nanti saja kalau dibutuhkan. Namun sahabat seperjalanan, dalam perjalanan yang selamat dan perjalanan yang dalam keadaan tidak baik pun, pelampung itu selalu harus ada beserta dalam sebuah perjalanan kehidupan ini. Tentu pelampung yang sesungguhnya adalah dibutuhkan untuk perjalanan laut, bahkan perjalanan udara, bahkan yang bentuknya isinya ada di dalam ada angin yang kemudian bentuknya seperti pelampung, itu pun ada, yaitu untuk di kendaraan mobil bisa mengeluarkan katakanlah gelembung yang terbuat dari vinil yang di bagian dekat supir daripada kendaraan dan bagian depan itu disediakan pelampung yang akan keluar dengan sendirinya untuk menyelamatkan kita dari benturan. Sahabat seperjalanan, itu kurang lebih penjelasan tentang pelampung ataupun gelembung udara untuk menyelamatkan setiap sahabat seperjalanan dari berbagai kecelakaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian kehidupan kita tatkala kita lancar, tatkala kita menghadapi kehidupan ini semuanya baik-baik saja, maka peranan pelampung itu terlupakan.
Saya ingin mencoba setiap kali naik pesawat terbang, ingin mencoba mengeluarkan pelampung yang ada di bawah kursi. Lalu ingin belajar mencobanya, namun karena tidak boleh, maka tidak dilakukan. Namun seandainya kalau itu boleh dilakukan, saya ingin belajar mencobanya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka saya minimal sudah terlatih dan tahu cara menggunakannya. Sahabat seperjalanan, itu pelampung keselamatan dalam perjalanan. Namun bagaimana pelampung dalam keselamatan perjalanan hidup kita? Apa yang firman Tuhan katakan? Yang membuat hidup kita tidak ada pelampung adalah tatkala kehidupan kita bercela dan kehidupan kita berlika-liku. Jadi bagaimana supaya hidup itu selamat? Yaitu pelampung kehidupan. Jangan hidup bercela, jangan hidup juga berlika-liku. Kurang lebih seperti demikian kebalikannya. Bagaimana supaya hidup kita tidak bercela? Tentu adalah kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala hidup kita yang tadinya berdosa, Tuhan ubah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan beri sebuah status sebagai anak-anak kepunyaannya. Dosa kita, celah-celah kehidupan kita dihapuskan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka hidup kita menjadi tidak bercela di dalam artian status kita menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Sekalipun kita masih hidup bisa berbuat dosa, namun kita sudah punya pelampung keselamatan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua adalah jangan berlika-liku. Orang yang berlika-liku jalannya bisa jatuh ke dalam lubang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang berlika-liku pun bisa membuat kita jatuh ke dalam lubang. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, selain Tuhan memberikan keselamatan setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita pun juga perlu menjaga keselamatan kehidupan kita dari kehidupan yang keliru dan salah. Sekalipun status kita sebagai anak Allah tidak akan hilang. Waktu engkau berbuat dosa, engkau tetap sebagai anak Allah. Karena engkau sudah diadopsi, engkau sudah menjadi milik kepunyaannya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Namun setelah kita menjadi anak Tuhan, sama seperti anak seorang raja, anak seorang presiden, seharusnya dia menjaga marwah daripada ayahnya sebagai presiden, sebagai raja. Namun seringkali anak-anaknya pun kemudian melakukan kehidupan yang salah jalan. Ada kepala kepolisian di bidang narkoba, anaknya justru jatuh ke dalam narkoba. Ada katakanlah ayahnya adalah seorang dokter, namun anaknya hidup kemudian di dalam kesehatan yang sangat buruk. Artinya status yang baik dari Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan, menyelesaikan maut dan dosa, kita juga berjuang agar hidup kita tidak terus di dalam dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang agar kita selamat di dunia, selamat juga di kehidupan kekal nanti. Jangan hidup berlika-liku, jangan hidup bercela. Berjuanglah untuk hidup dalam kekudusan, berjuanglah hidup dalam kebenaran, berjuanglah hidup secara lurus, berjuang hiduplah secara tulus, berjuanglah hidup juga agar hidup kita lulus dari berbagai macam ujian kehidupan ini. Caranya adalah bawa serta Tuhan dan firman-Nya sebagai pelampung kehidupanmu, sebagai penjaga kehidupanmu, sehingga engkau jangan sampai tidak selamat atau engkau jatuh ke dalam lubang yang merugikan dirimu sendiri. Mari sahabat seperjalanan, kita terus membawa pelampung kehidupan, yaitu Yesus dan firman-Nya senantiasa melekat di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang mengajarkan agar kami hidup tidak bercela, agar kami diselamatkan, agar hidup kami tidak berlika-liku, dan kami tidak jatuh ke dalam lubang. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, bawalah pelampung kehidupan kemanapun kau berada, kemanapun engkau pergi, yaitu Kristus, Yesus, dan firman-Nya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.